Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-munazzah minal jihati wal jismiyati wal zamani wal makan. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi kana khuluquhul Qur'an. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa nas'alullahal azim ayyamunna alaina ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan yang terkait dengan fikih muamalah, dan kita akan bahas lanjutan pada pertemuan sebelumnya, yaitu terkait dengan jual beli pesanan atau yang sering disebut dengan jual beli salam. Seperti kita tahu sederhana adalah jual beli salam menurut para ulama, khususnya para ulama mazhab Asy-Syafi'i, yang namanya salam itu adalah bai'un mausufun fi dhimmah bi badlin yu'ta ajilan. Jual beli dengan adanya mausuf yang tersifati adanya suatu tanggungan dengan pengganti yang diberikan secara segera. Artinya di sini jual beli pesanan sederhananya menurut jumhur ulama, baik itu Hanafi, baik itu Maliki, Syafi'i maupun Hambali, ini menyalahi kias atau menyalahi ketentuan umum dalam jual beli. Karena ketika jual beli salam, barangnya belum ada, belum tersedia, ya, barangnya belum tersedia, tetapi pembayaran dilakukan secara sekaligus di awal. Nah, disinilah ada, bisa dibilang menyalahi kias. Cuman dibolehkan karena adanya ayat Al-Quran yang pertama dalam surat Al-Baqarah 282 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamman faktubuh. Yang kurang lebih wallahu alam tafsirannya, wahai orang-orang yang beriman, jikalau kalian bertransaksi dengan cara tidak tunai dalam jangka waktu yang ditentukan, maka tuliskanlah. Nah, dari sinilah para ulama termasuk Imam Al-Qurtubi menafsirkan yang namanya jual beli tidak langsung atau ada tanggungan, ada hutang, maka termasuk dalam ayat ini, mau itu dalam prinsipnya jual beli, sewa menyewa, utang piutang, atau transaksi harta apapun yang di situ ada unsur hutangnya, maka sederhananya dianjurkan untuk ditulis. Nah, dalam ayat ini sifatnya adalah sunnah muakkadah, jadi anjurannya kuat, tidak sampai wajib. Cuman dalam kondisi saat ini realitasnya sunnah ini bisa berganti menjadi wajib. Karena apa? Karena terkadang banyak transaksi kalau tidak dituliskan itu cedera janji atau menyalahi kaidah jual beli. Banyak sekali, Pak, tidak kurang dari ribuan bahkan lebih, ya, dalam setiap bulan orang itu di pengadilan itu senantiasa berselisih terkait dengan transaksi bisnis ataupun transaksi perdagangan. Makanya dalam konteks sekarang ini, ya, menjadi wajib ayat ini kalau kita bertransaksi secara tidak tunai
lebih baik dituliskan. Saudara, ya terkadang mohon maaf justru saudara yang lebih galak dibandingkan orang lain ketika bertransaksi jual beli ataupun bisnis, kan? Ya mungkin pengalaman dari Bapak dan hadirin sekalian. Nah, oleh karena itulah berbicara mengenai transaksi tidak tunai atau ada unsur hutangnya, ya lebih baik atau bahkan sifatnya wajib untuk dituliskan, termasuk jual beli salam ini. Karena barang belum ada, uang sudah diserahkan di awal. Bayangkan kalau tidak ditulis, Pak. Pasti si penjualnya nanya, "Lu kapan kamu menyerahkan uang? Di mana? Mana buktinya? Kwitansinya? Mana pakai materai tidak? Stempelnya mana?" Wah, cari-cari alasan, Pak, untuk berkelit daripada pembelian dengan sistem pesanan ini, kan? Nah, oleh karena itu dari ayat ini para ulama menyatakan jual beli salam adalah sesuatu yang dibolehkan. Dikuatkan lagi dengan pernyataan Sayyiduna Abdullah bin Abbas menafsirkan ayat ini ketika beliau ditanyakan terkait jual beli salam, lalu beliau menguatkan, demi Allah, jual beli salam adalah jual beli yang dibolehkan oleh Allah berdasarkan ayat ini. Sudah kuat, selesai. Kemudian dari hadis jelas bahwa baginda Nabi ketika datang ke Madinah, orang sudah berbelanja atau transaksi dengan sistem salam, ya, yaitu dengan menggunakan buah kurma. Jadi buah kurmanya belum ada, ya, lalu orang datang ke petani kurma ketika di Madinah, lalu misalnya kata orang-orang yang memiliki pohon kurma itu, nanti Pak 3 bulan lagi baru panen, kurmanya belum ada. Tetapi karena makanan pokok di sana salah satunya adalah kurma, dan kalau panen pasti harganya tinggi, akhirnya dibelilah oleh si pembeli. Untuk apa? Ya bisa jadi untuk dijual kembali nantinya atau untuk stok, ya. Yang penting ada selisih harga. Anggaplah kurma misalnya ketika panen bisa 100.000 sekilo. Nah, ketika dengan jual beli sistem pesanan, sebelum kurma itu panen, anggaplah harganya hanya 50.000 per kilo. Dibelilah, maka di situ tunai cash. Berapa banyak yang mau dibeli? 10 kilo kah? 100 kilo atau berapa? Nah, itu sudah terbiasa pada saat itu. Lalu Nabi Muhammad SAW datang, akhirnya beliau bersabda, man aslafa fi syai'in fal yuslif fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lumin. Kalau kalian berbelanja, bertransaksi dengan sistem pesanan, maka harus dipastikan ukurannya, berat ataupun takarannya, dan juga waktunya, kapan diserahkan. Nah, oleh karena itulah para ulama sepakat semuanya yang namanya jual beli salam adalah jual beli yang diperbolehkan dalam Islam, ya. Nah, lalu berikutnya harus ada rukun dan syarat dalam setiap transaksi, termasuk jual beli pesanan ini, Pak. Apa saja rukunnya? Jelas. Kalau rukun, jumhur ulama menyatakan yang pertama ijab qabul, harus ada, atau sigot lah kalau bisa dikatakan. Yang kedua, orang yang bertransaksi, ya, dalam hal ini adalah orang yang menjual barang, atau yang memiliki barang. Yang kedua adalah orang yang membelinya, ya. Yang ketiga tentunya harus ada harganya. Yang keempat tentunya harus ada juga barangnya atau objek yang ditransaksikan. Maka setiap rukun ini memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, maka jual belinya menjadi batal atau jual belinya tidak sah, ya.
Yang pertama yaitu ada terkait dengan sigot ijab qabul. Apa syaratnya? Nah, para ulama sepakat yang namanya sigot salam itu atau jual beli pesanan menggunakan lafaz salam atau salaf atau yang setara, sama maksud dan tujuan daripada jual beli tersebut. Ya kalau di Indonesia misalnya, Pak saya pesan barang anu, nah itu kan salam. Itu kan, Pak saya order anu, padahal barangnya belum ada. Itu sama, Pak. Jadi boleh, tidak harus dengan menggunakan lafaz salam. Pak saya order anu, Pak saya pesan anu, atau mungkin Pak saya tolong ambilkan invoice-nya, gitu kan? Ya, atau buat PO-nya dan lain sebagainya. Itu setiap akad atau sigot ijab dan qabul yang memenuhi maksud daripada jual beli salam itu maka diperbolehkan. Mau itu sifatnya lisan, mau sifatnya tulisan, itu tidak menjadi permasalahan. Silakan, Pak. Ya, sekarang misalnya menggunakan jual beli online. Ya, Bapak jual beli online. Barang belum ada, Pak. Ya kan, jual beli online, barang belum ada. Sedangkan jual beli online itu tidak ada ucapan, ya, maka ijab qabulnya yaitulah dengan menggunakan aplikasi klik. Kalau Bapak sudah klik berarti setuju dengan ketentuan yang ditetapkan oleh penjual. Udah, itulah ijab qabulnya. Ketika kita mengklik setuju, ya sudah, itulah ijab qabulnya. Ya, jadi tidak masalah pada dasarnya jual beli pesanan dengan sistem online yang ada sekarang ini. Ya, jadi sah nggak sah, silakan, Pak. Ya, masa jual beli online misalnya, tapi kita harus tahu dulu telepon sama si pembelinya. Kita beli misalnya di marketplace oren misalnya kan. Wah, penjualnya anu, kan rata-rata marketplace itu tidak mencantumkan nomor HP, Pak, di situ, Pak. Kalau kita nelpon dulu, oh ijab qabul dulu loh, nggak perlu. Cukup di situ ada ketentuan, speknya seperti ini, gambarnya seperti ini atau videonya seperti ini, lalu kita masukkan ke keranjang, siap, ketentuannya seperti ini, pengembalian, pembayaran, pengiriman dan lain sebagainya, kita sepakati, ya sudah, kita order, disitulah terjadinya ijab dan qabul. Ya, nah dalam kondisi modern sekarang ini pada dasarnya boleh transaksi itu tidak hanya ijab qabulnya dengan lisan saja, tetapi dengan media lain pun termasuk media elektronik yang bisa menunjukkan keridhaan kedua belah pihak, maka disitulah terjadi ijab dan qabul. Ya. Nah, kemudian rukun yang kedua yaitu adalah penjual dan pembeli. Nah, dalam hal ini syaratnya yang harus dipenuhi ya tentunya adalah orang yang berakal, Pak. Ya, orang yang berakal. Maka orang yang tidak berakal seperti orang gila atau orang lagi pingsan, orang yang lagi mabuk atau orang yang lagi sakit koma misalnya ya, artinya hilang sebagian akal atau seluruh akalnya, maka tidak sah transaksinya. Kemudian harus dipastikan orang yang berakad ini memang orang yang memiliki barang tersebut atau wakil dari orang yang punya. Jadi jangan ada istilah nanti menjual barang milik orang lain tanpa izin. Nah, disinilah yang disebut dengan jual beli fuduli, Pak. Saya misalnya nemu barang, contohlah saya nemu HP, Pak, di jalan. Saya nggak tahu siapa ini. Akhirnya saya bilang ke konter nih, saya mau jual. Itu jual beli fuduli, jual beli yang bukan hak saya. Lalu bagaimana statusnya? Ketika jual beli itu ada, maka statusnya tergantung kepada izin daripada si pemilik barangnya. Selama belum ada izin, maka tidak sah jual beli tersebut. Kalau saya maksa misalnya, maka saya sudah memakan duit haram.
Ya, nah makanya hati-hati dapat nemu barang di luar, gitu kan, apalagi misalnya laginya nyuri, nah itu tidak boleh. Sudah mah nyurinya dosa, ngejual barang yang bukan hak miliknya double dosanya, Pak. Tapi terkadang diakalin, uangnya sebagian disedekahin biar ngurangin dosa katanya kan. Ya tidak bisa seperti itu juga. Toh sedekahnya dengan uang hasil pencurian ya. Jadi bukan justru mengurangi dosa, ya justru malah menambah dosa tersebut ya. Nah maka dalam hal ini dipastikan yang namanya orang yang bertransaksi itu memang orang yang benar memiliki barang tersebut atau merupakan wakil atau walinya dari orang yang memiliki barang ya. Nah kemudian kalau mazhab Asy-Syafi'i mensyaratkan harus sudah baligh, Pak. Maka tidak sah transaksi jual beli pesanan atau salam ini bagi orang yang belum balik. Bapak punya anak masih SD, udah kelas 6, sudah balik belum? Kalau belum balik maka tidak sah jual beli online-nya, Pak. Makanya hati-hati Bapak kalau pinjemin HP ke anak-anak, Pak. Ya, jangan-jangan nanti masuk ke marketplace oranye atau hijau atau biru, ujuk-ujuk datang barang ke rumah, ini siapa yang pesan? Ternyata anak bapak ya, anak bapak yang klik karena ketidaktahuan gitu kan, akhirnya datang barang, bapak atau orang tuanya lah yang nanggung pembayarannya, kan repot ya. Nah disinilah sebetulnya dalam Islam jual beli tersebut menurut mazhab Asy-Syafi'i itu tidak sah. Maka di sini sebetulnya kalau kita menggunakan mazhab Syafi'i, kalau ada anak tadi saya katakan main HP lalu barangnya datang, itu khiyar, Pak. Khiyar itu apa? Hak memilih untuk melanjutkan menerima barang tersebut lalu dibayar atau membatalkan jual beli tersebut kalau berdasarkan mazhab Asy-Syafi'i. Cuman kalau menurut mazhab yang lain jumhur, jual beli anak kecil yang belum balik itu tetap sah ya. Makanya ketika barang COD misalnya tadi datang, ya sudah mau tidak mau harus dibayarkan ya. Nah jadi hadirin ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, itu syarat yang khusus ya dalam mazhab Asy-Syafi'i. Yang berikutnya syarat untuk orang yang bertransaksi itu dia tidak sedang dalam masa hukuman ya, atau adamul hijar namanya ya, tidak dibatasi ya oleh qadhi atau oleh hakim, oleh pemerintah setempat. Misalnya ada orang koruptor tertangkaplah oleh petugas atau KPK baik polisi atau kejaksaan ya, ditangkaplah lalu diputuskan bahwa si fulan ini statusnya tersangka. Maka selama periode tersangka sampai dengan ada kekuatan hukum tetap dari hakim, sebetulnya tidak boleh bertransaksi jual beli pesanan ya. Cuman masalahnya Pak, kalau kita lihat koruptor dari balik jeruji besi mereka masih bisa bertransaksi bisnis gitu ya, saking kendornya hukum di Indonesia. Coba Pak ya, nggak apa-apalah korupsi ya, lalu ditangkap lah korupsinya 1 triliun nggak masalah kok, hukumannya paling 5 tahun, belum lagi dipotong nanti ada remisi. Kalau muslim remisi hari raya, kemudian lagi belum lagi remisi kemerdekaan dan lain sebagainya. Yang penting uang 1 triliun masuk ke rekening. Bisnislah dia di dalam sel penjara, berkembang. Seharusnya kalau berbicara Islam itu tidak boleh, dilarang transaksinya, atau dalam bahasa kasarnya disita semua aset yang terkait dengan korupsinya tersebut. Itu cuman masalahnya di Indonesia belum seperti itu Pak
Ya, makanya koruptor rata-rata di Indonesia keluar bukan makin kurus tapi makin gemuk, gitu ya. Perusahaannya bukan makin berkurang malah makin bertambah. Ya. Tapi korupsinya harus yang besar, Pak. Kalau korupsi cuma 100 juta mah sayang, Pak, ya. Nanti untuk biaya hidup di sel saja sudah habis itu ya, 100 juta mah ya. Itu kalau mau korupsi sekalian ratusan miliar atau triliunan, Pak, ya. Nggak tanggung-tanggung. Ya, tapi saya bukan mencontohkan Bapak untuk korupsi, bukan. Ya, maksud saya gitu kan, orang yang korupsi ya ratusan miliar atau triliunan itu justru yang bisa dibilang enak gitu kan, daripada sekedar korupsi ratusan juta gitu kan. Kayak di Kerawang pernah ada kades korupsi 100 juta, ya itu mah habis, Pak, gitu kan. Ada kepala sekolah korupsi ratusan juta, ya itu mah habis di tempat, Pak, gitu kan ya. Nah itu sayang ya. Ya, nikmatnya tidak seberapa, sengsaranya seumur hidup ya. Nah, jadi itulah syarat berikutnya dari orang yang bertransaksi. Nah, lalu rukun berikutnya adalah terkait dengan harganya, Pak, yang tadi saya sampaikan. Yang pertama yang harus dipenuhi, syarat dari harga itu harus jelas, Pak. Jelas gimana? Nilainya berapa nih, 10 juta, 15 juta atau berapa? Jangan harganya ya udah 10 sampai 15 juta. Loh, itu nggak pasti namanya. Ya, nggak jelas itu namanya. Lalu yang kedua, jenis uangnya harus jelas, Pak. Pakai dolar, rupiah atau pakai apa? Ya, 15 juta itu apa? 15 juta dolar atau 15 juta rupiah, gitu kan? Harus dipastikan. Lalu dipastikan juga ini pakainya apa nih? Nanti transfer atau cash, gitu caranya. Kalau transfer lewat mana? Lewat bank atau lewat apa? Banknya bank apa, gitu kan? Nah itu harus rinci, Pak. Ya, jual beli pesanan itu. Ya. Yang berikutnya, yang ketiga, harganya itu dibayarkan sekaligus di awal, Pak, tidak dicicil. Saya datang misalnya ke seorang penjual, anggaplah misalnya dia adalah konveksi. Saya bilang, Pak, saya beli ya berapa pieces, 1000 pieces, harganya berapa? Satu pieces misalnya 100.000. Oh berarti kalau 100.000 satu piecesnya 1.100 juta. Saya bayar di awal cash, mau itu transfer, mau itu langsung gitu kan, uangnya itu tidak ditunggak nanti. Ya, tidak nanti ketika barang sudah jadi. Itu bukan jual beli salam namanya, Pak. Tapi yang namanya jual beli salam dibayarkan semuanya full di awal. Lalu bagaimana kalau misalnya sistem DP? DP berarti bukan jual beli pesanan. Ada lagi nanti jual beli namanya jual beli urbun. Nah, jual beli urbun inilah nanti akan dibahas insya Allah setelah pertemuan berikutnya. Beda lagi jual beli urban. Lalu boleh nggak kita ngasih booking fee? Masalahnya booking fee itu saya tanya dulu, apakah dia masuk harga ataukah tidak? Kalau masuk harga maka mengurangi harga tersebut, silahkan. Tapi kebanyakan booking fee tidak masuk ke dalam harga. Lalu uang apa itu? Hanya sekedar janji. Loh, kenapa janji harus diuangkan? Kalau misalnya enggak jadi gimana? Uangnya hangus. Loh, berarti itu dalam Al-Quran, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan makan harta kalian dengan cara yang batil. Nah, khawatirnya booking fee itu karena tidak masuk harga, tetapi lebih kepada jual beli janji, itu termasuk jual beli dengan cara ya, atau memakan harta dengan cara yang batil. Nah, maka yang biasa menggunakan booking fee
Ya, mungkin mulai sekarang sudahlah, daripada kita memakan harta orang dengan cara yang batil, ya, toh tidak ada keberkahan di dalamnya, lebih baik dihilangkan. Kecuali kalau booking fee itu masuk harga. Ya. Nah, hadirin ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, dan yang terakhir, yang keempat, rukun yang keempat adalah barangnya. Nah, berbicara barang ini Bapak dan hadirin sekalian, ada syaratnya. Pertama, jenisnya, sifatnya, cirinya itu harus jelas, Pak. Bapak beli misalnya baju, ya, pesan baju, jenisnya apa, bahannya apa, cirinya apa, ya, itu harus dijelaskan di situ, harus clear. Kemudian kalau Bapak barangnya itu baju tadi bisa berapa unitnya, harus jelas. Yang kedua adalah ukurannya, kalau ditimbang berapa beratnya, kalau di kilo berapa kiloannya, kalau diukur berapa ukurannya, meteran berapa, atau mungkin hektar berapa, gitu kan, dan lain sebagainya. Harus jelas, itu yang kedua. Yang ketiga, barangnya itu memang kondisinya tidak tersedia pada saat itu kalau jual beli pesanan itu, Pak. Kalau jual beli pesanan tapi barangnya sudah ready, bukan jual beli salam namanya. Itu kan, itu jual beli yang mutlak atau jual beli biasa. Yang keempat, nah, yang harus dipastikan juga barangnya tersebut nanti ketika penyerahan mungkin ada tersedia di pasar. Karena khawatir kalau nanti setelah tenggat waktu misalnya 30 hari selesai, ternyata barangnya belum ready, belum siap, si penjual bisa ngambil di tempat lain, gitu ya. Jadi tersedia di pasaran, ya, atau barangnya barang mithli, gitu kan, yang siap ready ketika waktu, ya, penyerahan itu ready. Jangan nanti barangnya susah di pas lagi penyerahan, ya, pas sudah misalnya tenggat waktu 30 hari selesai, dicari di pasaran, sulitnya minta ampun. Ya. Yang berikutnya, syarat berikutnya, barang juga harus diserahkan, ya, di tempo yang sudah disepakati, ya, tadi misalnya 30 hari, 60 hari, 90 atau berapapun yang sudah disepakati, ya. Syarat berikutnya yang harus ketahuan juga adalah tempat penyerahannya di mana, Pak. Mau di tokonya penjual, mau dikirim ke rumah si pembeli, atau mau seperti apa, harus dipastikan tempat penyerahannya, ya. Nah, maka oleh karena itu yang namanya barang ini harus hati-hati. Dan yang terakhir, tentunya barang ini adalah barang yang secara syariat boleh ditransaksikan, tidak mengandung unsur keharaman seperti barang ribawi, gitu kan, atau tidak mengandung unsur kejahatan, kriminalitas, misalnya, ya, jual beli minuman keras, narkoba dan sebagainya, maka itulah yang harus dipenuhi, ya. Nah, hadirin ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, itulah mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai penutup dengan jual beli pesanan ini. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah. Demikianlah pemaparan ilmu yang sesuai guru kita, mudah-mudahan menambah pengetahuan kita, mengenai keilmuan kita dalam kerangka kita bermuamalah. Alhamdulillah, mungkin dari pemaparan tadi ada yang mau ditanyakan, satu atau dua orang, mangga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Ustadz, ini tadi berdasarkan yang dijelasin tadi itu ada sedikit kesamaan nih Pak Ustadz antara tadi adalah yang butuh barang adalah sang pembeli. Ya. Jadi kita order gitu kan ke pembelinya. Tapi ini ada juga case-case di kenyataannya itu ada juga bagi seorang penjualnya. Nah, kadang-kadang ini berdampak yang cukup negatif Pak Ustadz. Contohnya misalnya saya adalah pedagang kurma tadi ya. Iya. Karena saya butuh uang gitu kan. Betul. Saya tahu nih kurma akan tumbuh 3 bulan lagi. Harga 100.000 kata ya, sebagai contohnya itu aja. 100.000 dan saya bisa ngasilin berapa kilo lah misalnya seperti itu. Tapi karena saya butuh uang ini di bulan ini gitu kan, untuk misalnya ada keperluan mendadak atau gimana, saya berani jual murah tuh ke orang-orang gitu kan. Betul. Saya tawar-tawarin ke orang-orang seperti itu. Nah, alhasil nggak seperti yang case yang pertama tadi. Case yang pertama kan memang pembeli menginginkan barangnya, tapi kalau ini saya jadi jual murah ke orang-orang yang, Pak, ini Pak, saya jual nih, udah nih murah nih Pak, udah nih ini diskon saya kasih gitu kan. Nah, itu dibolehkan atau enggak Pak Ustadz? Hal-hal yang seperti itu. Ya. Terus di pasar juga banyak juga sih, tapi ini perbedaannya adalah kalau barang yang dikasih duluan itu berarti bukan salam lagi berarti ya? Iya. Bukan salam lagi ya? Bukan. Oh iya. Ya, jadi itu Pak Ustadz, pertanyaannya, boleh nggak kalau sang pedagangnya justru yang menawarkan dan harga murahnya gitu? Soalnya dampak-dampak negatifnya itu kadang-kadang pedagang ini karena saking punya budaya seperti itu, menjual terlebih dahulu barangnya yang bakalan 3 bulan datang, akhirnya dia masuk ke dalam lingkaran yang cukup berbahaya gitu. Karena nextnya dia nggak dapat uang, pas panen dia uangnya sedikit, dan itu akan berlanjut terus-terusan seperti itu. Dan sebentar Pak, boleh ya? Masih ada waktu ya? Boleh nggak sih Pak? Ya mau. Ya kalau nggak boleh kalau saya nggak ada poin-poinnya. Oke, sebentar. Ya. Oke Pak. Ya, sebentar. silakan Pak. Ya. Terus yang kedua Pak, kalau investasi itu kan tadi contohnya adalah barang, itu kan mirip-mirip seperti investasi. Kalau di investasi sendiri itu seperti apa? Jadi contohnya tadi orang punya barang, setiap hari dia jualan barang kurma tadi itu. Iya. Nah, saya nih pengen invest ke dia. Yaudah nih saya modalin seperti itu. Iya. Bukan beli tapi justru kayak ngasih investasi seperti itu. Oke. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tampung dulu Pak Haji, mangga, biar takutnya ada kesamaan pertanyaan. Siapa lagi yang bertanya untuk? Oh, Pak itu. Satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Tadi disampaikan Ustadz, menurut mazhab Hanafi, Syafi'i, bertransaksi dengan anak-anak, anak-anak itu tidak sah bertransaksi. Betul. Sedangkan untuk mazhab yang lain diperbolehkan. Bagaimana halnya dengan kalau anak-anak yang masih SD itu kita jajan itu gimana? Ya. Nah ini berarti kita ngasih uang mereka saku, berarti ini transaksinya berarti nggak sah dong. Kalau menurut mazhab Syafi'i. Betul. Gimana Ustaz? Seperti itu aja. Oke. Mohon. Ya, terima kasih Pak. Ya. Oh itu. Satu lagi. 5 menit. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini cash real tadi ya. Ya. Jadi saya ini kerjasama dengan seseorang sebagai admin online lah gitu ya. Oke. Jadi teman saya ini bisnis, emang iklan di medsos, dan saya memfollow up
calon pembeli yang datang ke WA saya gitu. Oke. Nah, saya tanyakan di situ ada semacam bukan gaji sih ya, kayak pembagian hasil gitu ya. Iya. Nanti kalau closing sekian, Pak ini dapat sekian. Apakah dibolehkan? Nanti karena bukan sistem gaji, ya saya semi karyawan, maklum saya ini freelance gitu ya. Baik. Yang kedua, sistem penjualannya adalah pengirimannya ya, karena kita online. Kami bekerjasama dengan sebuah startup lah ya. Karena kan kalau kita langsung kirim dijemput oleh kurir nggak bisa, harus B2B, business to business. Jadi kita kerjasama juga daftar ke sebuah startup, contohlah mengantar atau kurir apa gitulah, yaitu yang mengelola yang berhubungan dengan semua kurir gitu. Jadi kita ordernya itu ke online itu, maka dia yang akan menghubungkan dengan semua jalur kurir. Dan dia akan pick up sesuai alamat yang terdaftar di startup itu. Nah, biasanya semua transaksi adalah rata-rata hampir 90% adalah COD. Yang kemarin dibahas juga COD kan. Nah, kita sudah bikin akad lah dengan antara saya biasanya admin online dengan si pembeli. Akadnya begini-begini, setuju. Ada sigotakinnya tadi, tapi via WA. Cuman pada saat pelaksanaannya itu sering PHP lah ya, pembeli tiba-tiba nggak jadi beli. Mungkin karena ketika dihubungi oleh kurir nggak respon gitu, sehingga diputuskan berdasarkan SOP-nya kurir bahwa kalau begini dianggap transaksi batal. Apakah dibolehkan ya tiba-tiba? Ya kita sudah menyepakati kesepakatan bahwa kalau memang SOP-nya begitu, tapi bukan persetujuan saya dengan langsung membeli gitu, tapi melalui pengantar tadi, melalui kurir karena kan COD. Sudah biaya dihitung, apakah dibolehkan gitu? Karena kan memutuskan kayak sepihak, karena dianggap nggak mau beli. Kadang sering PHP memang ketika dikirim saya rugi kurir lah, rugi biaya kurir gitu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Yang pertama tadi, apakah jual beli salam kalau misalnya si penjual itu bagaimana? Misalnya jual murah. Pada dasarnya yang namanya jual beli salam, terlepas dari itu mau dari sisi pembeli ataupun penjual, boleh saja, silahkan Pak. Yang penting dalam jual beli salam yang tadi saya sampaikan, barangnya memang belum ready. Itu ya, berbeda kalau barangnya sudah ready dia jual murah. Nah itu beda lagi jual belinya Pak namanya ya. Jadi itu namanya jual beli mufadhalah, nantilah pembahasan insyaallah ya. Itu kalau jual beli barang sudah ready tapi dia jual murah, ya banting harga lah gitu kan, mungkin apa namanya stok oknam seperti akhir tahun seperti ini gitu ya, misalkan jual beli jual murah dan lain sebagainya. Tapi kalau jual beli salam barangnya belum ready, nah ketika sisi penjual apakah boleh? Silahkan saja. Lalu bagaimana efeknya ketika nanti dia ya selesai setelah panen gitu kan, dia mendapatkan keuntungan kecil. Nah disinilah kan pembeli juga berpikir bahwa dia sudah membayarkan harga tersebut, ada resiko yang dia siap tanggung. Apa itu? Bagaimana kalau nanti tidak jadi panennya, kan ada. Sedangkan ketika panen misalnya gitu kan, barang itu tidak ready, nanti pada dasarnya uang itu sebetulnya tidak bisa dikembalikan. Jadi tetap ada resiko penjual dan pembeli. Penjual di situ resikonya nanti untuk kecil, tapi kan dia sudah tercover tadi untuk biaya misalnya kan biaya produksi, dia sudah tidak pikirkan apa-apa lagi. Ya, berbeda dengan orang bisa berpikir kemana nih mau cari biaya produksinya, biaya perawatan dan lain sebagainya, kan masih berpikir. Tapi kalau dia sudah tenang, biaya produksi perawatan sudah ready, terlepas dari nanti ngambil untungnya sedikit karena memang kita sudah tercover, tidak pusing lagi. Kan si pembeli pun tetap ada resiko. Bagaimana nanti kalau ternyata barangnya tidak sesuai? Bagaimana nanti kalau misalnya kondisinya misalnya wallahu alam gagal panen? Kan masih ada resiko ke sana Pak. Ya, jadi pada prinsipnya boleh saja ya, namanya dari si penjual untuk menjual barang tersebut di bawah harga gitu ya. Nah itu adalah yang pertama tadi.
Yang kedua adalah dalam jual beli pesanan ini yang harus kita ketahui bahwa barang yang tadi di order ya, atau yang misalnya dipesan tadi gitu kan, itu apakah misalnya sifatnya cepat basi ataupun tidak. Nah, inilah para ulama menetapkan jual beli pesanan ini tidak boleh barang yang cepat basi atau yang cepat rusak. Ya, jadi kalau misalnya Bapak jual beli barang yang cepat rusak, ya, seperti misalnya maaf ya, makanan roti misalnya kan, itu tidak bisa jual beli pesanan karena cepat rusak. Tapi kalau kayak kurma cepat dia lama, beras itu lama, atau mungkin barang-barang yang lainnya. Nah, ini harus diperhatikan. Jadi jual beli barang pesanan ini tidak boleh cepat rusak. Ya. Nah, lalu berikutnya apa tadi yang kedua tuh Pak? Saya lupa. Pertanyaan apa tadi? Anak kecil ya. Anak kecil bagaimana kalau saya memberi uang kepada anak saya masih SD? Nah, kalau dalam hal ini berbicara fikih muamalah Pak, pada dasarnya ya, apakah kita boleh beralih ke mengambil mazhab yang lain? Silahkan saja Pak, nggak masalah. Walaupun dalam mazhab Syafi'i misalnya tidak membolehkan atau tidak sah jual beli yang anak kecil, yang bahkan yang sudah tamyiz, tapi selama belum balik maka tidak boleh, tidak sah maksudnya ya. Nah, maka di sini kita boleh mengikuti pendapat dari mazhab yang lainnya ya, yang sekiranya itu lebih memudahkan. Yassiru wala tu'assiru, mudahkanlah jangan dipersulit gitu Pak ya. Sah saja, toh saya pun sama Pak memberi jajan kepada anak saya masih kelas 5 SD Pak, belum balik ya. Kenapa? Ya saya mengambil pendapat mazhab jumhur ulama yang lainnya ya kan, yang membolehkan hal tersebut ya. Yang berikutnya tadi terkait dengan transaksi online yang saya pahami, apakah misalnya yang kedua tadi saya si kurir itu menetapkan ketentuan, pada dasarnya kurir ini sebagai wakil daripada si penjual Pak statusnya ya. Ketika si wakil ini punya inisiatif supaya jual beli itu berjalan ya kan, apakah boleh menetapkan ketentuan barang misalnya ya dalam jangka waktu sekian tidak ada jawaban maka batal ya, disitulah pada dasarnya dibolehkan. Karena apa? Dikhawatirkan kalau misalnya dalam jangka waktu, contoh kalau tidak ada jawaban selama 1 hari, kalau selama 1 hari ini dikhawatirkan bisa macam-macam, bisa jadi pembelinya sakit, bisa jadi atau bahkan sudah pindah rumah ya kan, atau mungkin yang paling pahitnya juga si pembelinya sudah meninggal dunia, kan bisa saja gitu kan. Nah, menghindari hal-hal tersebut gitu kan, supaya tidak ada yang dirugikan, maka pada dasarnya si kurir walaupun statusnya dia bukan pemilik barang, tapi karena sudah ada kerjasama dengan si penjual barang sebagai wakil ya, yang mengantarkan barang tersebut kepada si pembeli, maka sah saja syarat tersebut Pak. Yang penting syaratnya tidak merugikan salah satu pihak ya. Contoh apa salah satu pihak? Misalnya kalau dalam jangka salah satu pihak kalau misalnya dihubungi selama 3 kali tidak ada jawaban, batal. Nah, itu merugikan Pak. Tapi kalau jangka waktu misalnya 1 hari, oke lah, nggak ada masalah gitu kan. Kalau 3 kali langsung batal, nah itu yang berbahaya gitu kan. Ya bisa jadi dia lagi sibuk gitu kan, bisa jadi dia lagi sholat ya, dan mau bisa jadi dia lagi tidur, maka tidak bisa yang sifatnya saklek kayak gitu Pak. Pokoknya 3 kali tidak dihubungi, tidak diangkat, batal aja jual belinya ya, itu tidak bisa ya. Kemudian bagaimana sih statusnya? Pada dasarnya jual beli yang tadi yang disebutkan tadi COD itu pada dasarnya Pak, itu disebut dengan al-bai atau jual beli dengan sistem ya,
janji, ya, al-wa'du bil bai. Yang namanya janji itu Pak tidak juga mengikat keduanya. Yang namanya janji boleh dibatalkan kapanpun, itu al-wa'du namanya, janji bukan akad. Bedakan antara wa'dun dengan akdun. Wa'dun itu, Pak, mohon ya kalau saya pesan ini. Nah, itu dipastikan dulu apakah itu janji ataukah akad. Ya, kalau wa'ad, kalau janji maka tidak mengikat, boleh dibatalkan kapan saja. Nah, inilah yang harus dipastikan, Pak. Ya, tapi kalau akad, Pak, saya beli barang Bapak TV misalnya kan, ya, 1 juta, 2 juta. Tapi kalau misalnya cuma sekedar, Pak, tolong carikan TV, itu baru janji, beda Pak. Kalau akad harus jelas, TV-nya merek apa, ukurannya berapa, speknya dijelaskan, harganya ditentukan, itu namanya akad. Tapi kalau janji masih global, Pak, tolong carikan TV. Loh, TV bisa 14 in, 21, 32, 40, mereknya bisa Samsung, bisa LG dan lain sebagainya. Pak ya. Jadi bedakan mana wa'ad, janji, mana akad ya. Nah, itu mungkin mohon maaf sekali lagi kalau kurang ya penjelasannya karena waktu juga terbatas. Wallahu a'lam bishawab.